2018. Jadi pada waktu itu masih sementara koas, pengerjaannya sekitar bukan 2017. 2017 saya menulis buku ini, selesai sekitar 2018, itu di masa koas. Kemudian, yang lama itu adalah editing-nya kan, karena memang visualnya yang biasa kerja kerasnya. Biasanya itu Kiki dia curhat begini, dia itu kebetulan pas ngerjain proyek buku ini tuh bersamaan dengan skripsinya. Skripsinya itu dikerjainnya cepat, 2 minggu juga jadi gitu ya. Tapi revisi Ya, buku ini yang berkali-kali yang dia sampai bilang lebih berat revisi bukunya dibandingkan revisi skripsinya. skrip Nah, Masya Allah. yang menarik adalah awalnya itu judulnya bukan Otak Tanpa Kotak gitu. Judulnya itu awalnya adalah Intelektual Terjajah, tapi isinya nggak berubah, cuma beberapa kata saja yang dirubah untuk menyesuaikan dengan judulnya, tapi judul awalnya itu adalah Intelektual Terjajah, gitu. Terus, saya ke beberapa Oke. penerbit, ditolak di beberapa penerbit karena memang bukunya adalah buku yang, ini ya, full color gitu ya, sehingga beberapa penerbit itu tidak begitu mau mengambil resiko untuk, mengeluarkan modal yang besar untuk seorang penulis pemula gitu kan. Kan resiko banget ya, nanti kalau keluarkan budget besar, tapi, kalau dari sisi aspek larisnya nggak ditahu gitu kan. Nah, sehingga di beberapa penerbit itu, sempat ditolak, ada yang mau menerima tapi tidak mau kalau misalkan, ada warnanya, jadi ya itu kita juga tidak bisa terima dong, maksudnya sudah yang buat sudah mati-matian Capek-capek. ini warna ya, memadupadankan warna, ide, desain, dan seterusnya ya, masa kemudian, yang dicetaknya nggak berwarna. Nah, singkat cerita akhirnya, diterimalah di penerbit, Al-Fatih. Itu pun sebenarnya apa ya, nggak tahu kayak, ngerasa laki aja gitu ya, ngerasa kayak beruntung aja gitu, bisa-bisanya ya tembus ke Al-Fatih Press itu cuma bentuk keisengan Jalan dari saya. Allah ya. Heeh, benar. Jadi, apa namanya, kemudian pada saat itu kan saya sudah, kirimkan naskahnya ke penerbit Al-Fatih, kemudian alhamdulillah diterima, setelah kemudian diterima, diundang sama Ustadz Felix untuk langsung ceritanya di-coach gitu ya, langsung kemudian dibahas tentang masalah bukunya, dan dianggap bahwa judulnya itu harus diganti gitu ya. Nah, selain memang warnanya pada saat itu sangat full color, lebih dari 2 warna, dan itu dari penerbit sendiri memberikan tawaran, nanti kalau warnanya lebih dari 3 warna itu harganya akan berbeda, harganya jauh lebih mahal dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga ya diputar otak lah bagaimana agar warnanya itu bisa terdiri dari 2 warna doang, tetapi, dia tetap bisa jadi buku visualis yang menarik. Nah, direvisi lagi tuh ya sama si Kiki. Nah, awalnya itu judulnya adalah Intelektual Terjajah, tapi ya Iya. cukup ini ya, Itu cukup aja udah keren ya. mengerikan. Cukup terlalu radikal ya judulnya. Iya. Sehingga sampai saya cerita sama dosennya saya, beliau ketua prodi bagian, preklinik di Fakultas Kedokteran UMI, kebetulan beliau itu juga anak, mantan rektor ya di kampus, terus beliau bilang, "Iya, kalau umpama judulnya itu Intelektual Terjajah, Rati, itu kayak kita juga mau baca kayak bagaimana ya?" Iya, Dia kayak sampai ngeri bilang aja begitu, horor gitu ya. dia merasa bahwa, "Ih, kok intelektual terjajah sih?" Bilang. Iya juga sih, jadi, ada sejarahnya teman-teman Kok sekalian intelektual akhirnya. jadi ngeri jadinya. Tapi makna dari otak tanpa kotak itu apa maksudnya? Ya itu Nah, dia iya, bahwa iya tuh kita apa tidak ingin mengungkung. Kan sebenarnya begini, yang menjadi sebuah bentuk landasan dan alasan ataupun latar belakang gitu kan, adalah karena, intelektual saat ini bisa dikatakan intelektual yang terkungkung, intelektual yang terpenjara. Makanya kenapa kemudian, saya awalnya itu memberikan judul Intelektual Terjajah gitu. Nah, tetapi, akhirnya seiring perjalanan gitu kan, seiring perjalanan, eee, diminta oleh penerbit untuk ganti judul, akhirnya ya pusing lagi nih, judul apa ya nih yang bisa diinikan, judul apa ya yang bisa dikasih gitu ya, maksudnya ya judul apa yang bagus gitu ya, yang bikin orang penasaran, tapi nyambung dengan isinya. Nah, akhirnya, ngobrol-ngobrol, minta saran kiri kanan gitu kan, alhamdulillah dapat saran, dapat ide, dari seorang teman, judulnya itu, "Gimana kalau Otak Tanpa Kotak?" Bagus sih, menarik, maksudnya orang itu kayak
belum kebayang gitu kan, apa sih maksudnya otak tanpa kotak, ada sense of interest-nya gitu loh kalau membuat orang itu, pengen tahu, harapannya begitu ya, harapannya seperti itu. Kemudian otak tanpa kotak ini maksudnya adalah apa? Otak itu, ketika otak itu menggambarkan intelektual gitu kan, orang-orang Pemikir mufakirun gitu gitu, ya. pemikir gitu. Mhm. Nah, terus, tanpa kotak itu maksudnya apa? Buku ini itu berusaha untuk bisa membuat intelektual itu berpikirnya out of the box gitu, berpikirnya itu tidak sebagaimana pemikiran-pemikiran intelektual saat ini atau, apa yang memang dijajakan oleh kalangan intelektual saat ini, gitu. Nah, next, jadi oke, sorry ya, ini memang kalau di-share kadang begitu, kalau umpama ada orang yang masuk di admit, dimasukkan ke grup biasanya ininya biasanya nggak mau langsung next kan gitu. Oke. Nah, jadi, terjajah karena tadi ya, latar belakangnya adalah intelektual terjajah, maka kita bahas tentang masalah penjajahan. Penjajahan inilah yang saya maksudkan sebagai otak yang berada di dalam kotak, yang kita berusaha untuk membuat buku ini agar intelektual itu agar otak-otak tadi itu, intelektual itu bilang otak-otak kayak lapar ya, bukan Iya, yang bener makanan ya. bener. Otak saya intelektual itu Kebayang kalau otak-otak nih. kemudian kalau kemudian dia itu, keluar dari kotak yang selama ini mengungkung dia, itulah yang membuat mereka itu menjadi intelektual yang merdeka yang tidak terjajah lagi. Kenapa? Karena terjajah itu tidak selamanya terpenjara oleh sekat-sekat penjara ataupun jeruji gitu, atau tertindas oleh Mhm. moncong-moncong senjata, enggak. Kadang tuh kalau kita berbicara tentang masalah penjajahan, justru penjajahan yang paling berbahaya itu adalah penjajahan yang, tidak terasa gitu loh. Kenapa? Kalau kemudian penjajahan itu terasa, kan gampang untuk membangkitkan orang buat melawan, gitu. Waktu misalkan Indonesia benar-benar terjajah oleh Belanda dan maupun Jepang gitu kan, kita dipaksa buat rodi dan Romusa, kerja paksa. Wah, itu Mhm. semangat menggebu-gebu kaum muslimin luar biasa, pakai bilah bambu juga menang melawan senjata-senjatanya orang-orang kafir, kan kira-kira begitu ya. Nah, Mhm. tetapi justru penjajahan yang berbahaya itu adalah penjajahan yang tidak kentara, yang kita ngerasa merdeka baik-baik saja padahal kita terjajah. Nah, karena kenapa? Pada akhirnya kita akan merasa safe, akan merasa aman, ibaratnya kayak gini loh, kalau misalkan ya ini bedanya penjajahan yang real langsung dengan penjajahan yang tidak kelihatan ya. Ibaratnya kalau ada katak, ini air yang mendidih gitu kan, air mendidih, kemudian kataknya itu dimasukin ke dalam air, pasti kerasa gitu. Kataknya langsung, wah panas nih gitu kan, memberontak. Tapi coba bayangkan, kalau kemudian katak itu, ini airnya belum mendidih, kompornya belum dinyalain, kodoknya Mhm. dimasukin, terus airnya itu baru dinyalain. Kira-kira bagaimana? Kodoknya itu PW ngerasa dong, enak. PW. Heeh, PW, kenapa? Wah, hangat ini gitu kan, kayak mandi di Iya. pemandian air panas ini. Padahal dia nggak sadar bahwa dia lagi dijajah, maksudnya dia nggak sadar bahwa dia tuh lagi dimasak gitu loh. Nah, tapi dia merasa PW dengan itu. Itulah yang kemudian kita coba untuk membongkar bahwa, ayo dong intelektual, kita hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja loh. Kita selama ini harusnya ngerasa bahwa kita ini lagi terjajah loh, gitu kan. Apa bentuk penjajahan yang dialami oleh intelektual hari ini? Pertama kemudian, intelektual itu terjajah, terkungkung oleh pemikiran-pemikiran sempit, pemikiran-pemikiran, materialistik yang membuat mereka akhirnya, tidak berani bermimpi besar, gitu. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya intelektual itu hanya melihat, apa ya, aspek kesuksesan itu gitu kan, tidak melandaskannya pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak gini ya, artinya begini, kita itu ketika kemudian, tidak menjadikan konsep tawakal sebagai bagian dari kehidupannya kita, kita itu bakalan, nggak berani untuk bermimpi besar dalam artian begini, kita itu pasti mikirnya begini, rata-rata orang-orang itu kadang-kadang mikirnya begini, "Saya sih sebenarnya punya cita-cita, Kak," gitu kan. Biasa ada yang curhat ya, "Saya sebenarnya punya cita-cita, Kak, tapi bisa nggak ya saya pengen juga jadi dokter, Kak, tapi gimana ya, saya itu loh lahirnya dari keluarga yang kurang mampu. Saya itu loh, Mhm. nilainya juga saya juga bukan orang yang berprestasi-berprestasi banget di sekolah. Saya juga orangnya, nggak pintar-pintar amat biologi, apalagi matematika dan seterusnya," gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya keterbatasan-keterbatasan
baik itu keterbatasan yang, keterbatasan ekonomi atau misalkan mungkin keterbatasan, akses, apalagi kalau umpama sekarang ya, kesuksesan itu ditentukan oleh, keberadaan orang dalam, kayak gitu. Nah, sehingga itu Iya, yang membuat orang akhirnya merasa bahwa, "Aduh, saya link. ini mampu nggak ya?" Heeh, link dan seterusnya. Jadi, saya ingat, banget juga pas waktu 2013 lulus di Fakultas Kedokteran UNI itu kan memang betul-betul dari, usaha boleh dikatakan dari bener-bener usaha mandiri yang nggak pakai joki, nggak pakai bayar-bayar, kan Oh, kadang-kadang ada yang benar. kayak jalur-jalur gitu ya, jalur jendela, lewat apa gitu kan. Nah, Prosesnya karena luar biasa. saking banyaknya praktek-praktek yang seperti itu, pas saya lulus itu kan tante-tante itu kayak senang banget ya, alhamdulillah ada keponakannya lulus kedokteran, terus dinyinyirin sama tetangganya. Ini tante yang cerita, dinyinyirin sama tante, "Ah, nggak mungkin dia tuh lulus murni, dia tuh pasti pakai orang dalam, dia tuh pasti pakai sogokan, dia tuh pasti pakai joki dan seterusnya." Nah, itu yang terjadi hari ini karena, jangankan kemudian misalkan masyarakat secara awam, intelektual juga kemudian, seringkali ngerasa begitu, gitu ya. Seringkali ngerasa begitu, bahwa karena memang realitas yang mengungkung kita adalah realitas yang seperti itu. Sehingga akhirnya apa, kita terjajah dengan pandangan fakta, kita terjajah dengan pandangan realitas. Akhirnya fakta itu yang dijadikan sebagai standar berpikirnya kita, gitu. Padahal kita ini loh manusia, artinya apa? Maksudnya begini, fakta itu adalah sesuatu yang bukan membentuk kita, tapi kita lah yang harusnya bisa membentuk fakta itu. Gitu. Itu yang terjadi ya, itu kungkungan yang membuat intelektual akhirnya tidak berani bermimpi besar. Halah ya cukup, sampai di sini sajalah, ya halah alhamdulillah ya yang penting kuliah saja selesai gitu ya permasalahan dan seterusnya. Padahal ya ketika kita punya mimpi besar itu nggak jadi masalah gitu ya. Gratis kok mimpi itu nggak pakai bayar-bayaran gitu, dan itu yang membedakan antara orang-orang yang istilahnya dia berani bermimpi, berani bervisi besar, itu sangat berbeda effortnya dengan orang-orang yang itu mimpinya adalah mimpi yang, Halu. eee heeh, atau bukan mimpi lagi ya, halu. Aduh, afwan jiddan ini sudah Lobet ya, Dok. Wah, sepertinya seperti tadi yang di